Pantas masih sombong, ternyata segini aset Wenny Mizon. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah. Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya, @Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Good morning kaum-kaum BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalian yang mau ulang tahun, bisa beli cheesecake honorer Ibu Suri ini. Kalian kan kaum-kaum rakyat julitur pasti inginnya yang bagus, yang enak, yang murah meriah. Ini nih cheesecake honorer, pokoknya kalian harus coba, katanya di unggahan Instagram. Tapi selain kue honorer Ibu Suri juga ada kue-kue orang kaya, kue prioritas. Lihat stroberinya aja dari kebun belakang rumah Ibu Suri. Kalau orang kaya begitu di belakang rumahnya ada kebun. Menyala enggak tuh? Menyalalah, sambungnya. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Guys, buat kalian semua kaum-kaum BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita, daripada kalian antre berobat di dokter mending kalian minum jamu, katanya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Omset jutaan rupiah dari dapur, tulisnya. Dalam postingan terbaru, Wenny Mizon bahkan mengaku mendapat penghasilan hingga ratusan juta. Gaji 10 jet, penghasilan ratusan juga, tulisnya dalam video yang diunggah. Gaji di PT Timah. Wenny Mizon sudah lama bekerja di PT Timah. Dalam unggahan TikTok @WennyMizon1 pada November tahun 2024, diketahui ia mengawali karirnya di perusahaan BUMN tersebut sejak 2011. Sudah bekerja selama 13 tahun, Wenny Mizon memiliki jabatan cukup mentereng. Akun X @Ramarjuna97 dalam unggahannya pernah memperlihatkan kartu pengenal yang diduga milik Wenny Mizon. Pada kartu tersebut terlihat tulisan senior analis lingkungan hidup. Mengenai gajinya, dengan jabatan sebagai analis diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Pantas jika dalam postingan terbarunya, Wenny Mizon membandingkan gaji 10 juta rupiah dengan penghasilan 100 juta rupiah. Wenny karyawan PT Timah tak kapok sindir pihak ini setelah dipecat. Terungkap gelagat Dwi Citraweni setelah dipecat dari BUMN. PT Timah terbuka. Imbas video membuat gaduh di media sosial. PT Timah akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memecat Wenny setelah videonya menghina honorer berobat pakai BPJS yang diunggah di akun TikTok @WennyMizon1, viral di media sosial. Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah terbuka telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, ujar Kepala Bidang Komunikasi PT Timah, Anggi Siahaan. Dalam keterangannya pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025, Anggi menambahkan, keputusan ini menunjukkan komitmen PT Timah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati antar individu di lingkungan kerja. Kami tentu saja sangat menyesalkan dan menyayangkan kegaduhan yang telah ditimbulkan dari hal tersebut, ungkapnya. Perusahaan berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh karyawan agar selalu menjunjung etika dan menaati peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak.
Namun perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Terbuka untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku, kata Anggi. Pamer kesibukan baru. Sementara beberapa jam setelah dipecat, Weni mengunggah aktivitas terbarunya di media sosial. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dwi Citra Weni tampak sedang menempelkan label pada botol-botol jamu yang dijualnya. "Sibuk buat jamu aku, kalian sibuk aja ngurus gigi aku. Selai," tulisnya. Kembali sindir pengguna BPJS. Menariknya, Weni kembali menyindir tenaga honorer hingga wanita sosialita. "Buat kalian-kalian kaum BPJS, budget pas-pasan, tapi jiwa sosialita. Daripada kalian ngantre berobat di dokter kandungan, mending kalian beli nih jamu Ibu Surini," katanya. Sempat sindir pihak ini. Sebelumnya, Weni juga mengunggah sebuah link berita berjudul 1.483 honorer Pemkab Bangka di akhir bulan Maret siap-siap dirumahkan. Tidak jelas maksud Weni mengunggah link berita tersebut. Namun, dari caption yang ditulis, diduga dia kembali menyindir seseorang yang selama ini berkonflik dengannya. Berikut tulisannya. "Dari sini paham kan? Udahlah percuma nanti ak dibilang playing victim. Susah klo otaknya dah pada kayak kain lap tagar Bangka Belitung." Kontan. Unggahan Weni ini pun mendapat komentar ramai netizen yang mengungkit soal pemecatannya. Sosok Weni, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia aktif di media sosial TikTok dengan memiliki akun @wenimizon1. Dwi Citra Weni bahkan sudah mempunyai 15,9 ribu pengikut. Dirinya kerap membuat konten POV, parodi hingga kehidupan sehari-hari. Beberapa kali terlihat Dwi Citra Weni membuat video dengan masih mengenakan seragam dari PT Timah. PT Timah Terbuka sendiri perusahaan BUMN yang memproduksi dan mengekspor logam timah. Dwi Citra Weni di salah satu videonya mengaku sudah bekerja selama 13 tahun. Ia menempati sejumlah posisi seperti analisis kimia, analisis fisika, posisi teknik washing plant hingga bertugas di bagian proteksi radiasi. Dwi Citra Weni bertugas di kantor PT Timah wilayah Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah videonya menghina honorer pakai BPJS viral, Dwi Citra Weni memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun TikTok-nya. Masa lalunya diungkap. Masa lalu karyawan PT Timah itu dikuliti oleh netizen. Salah satunya beredar video lawas Weni menyinggung kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Yang bikin netizen geram, Weni justru membela Harvey Moise. Dalam video yang dibagikan ulang akun X, @presidenkopi, pada Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025, pemilik akun TikTok @wenimizon1 itu tampak membela Harvey Moise terkait kasus korupsi timah yang disebut-sebut merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tersebut. Pada minta-minta 271 T, minta sepada yang ngitungnya. Harvey dan kawan-kawan nambang pakai modal sendiri, bukan pakai duit negara. Emang kalian punya modal besar? Demikian narasi dalam video yang dibuat akun TikTok @wenimizon1. Selain itu, video lain dari pemilik akun TikTok itu juga menyoroti soal Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah, Harvey Moise DKK. Jangan gara-gara hal yang gak kita paham, kita malah ikut-ikutan mencetak dosa. Hanya karena kata-kata 271 rupiah T terus pajak selama tahun itu diterima Konoha tidak, tulis akun TikTok tersebut. BPK sebagai ahlinya ahli aja tidak mencatat. Terus pada tahun itu tercatat apa? Demikian narasi dalam video itu. Sontak karyawati PT Timah Terbuka itu pun lantas menjadi bulan-bulanan netizen setelah jejak digitalnya karena dianggap membela tindakan korupsi yang dilakukan Harvey Moise DKK.